Pernah nggak kamu kepikiran kalau orang yang paling kuat itu selalu bilang aku nggak apa-apa? Aku merasakan hal yang sama. Aku merasakan hal yang seperti itu. Yang mana zaman aku kuliah dulu, zaman aku sekolah dulu, aku itu kalau ada masalah aku selalu suka mendem. Aku nggak pernah cerita ke banyak orang, bahkan hal apapun aku simpan. Akhirnya sampai sekarang aku sadar kalau nggak semua hal itu kita simpan secara dalam-dalam, maksudnya secara mendalam. Dan aku merasakan hal itu semenjak aku kuliah. Aku merasakannya waktu aku sekolah sampai aku kuliah. Tapi aku mulai connect waktu kuliah. Waktu kuliah itu adalah masa-masa yang begitu berat yang aku lalui. Capek sih. Berat. Kadang kita butuh sadaran untuk hilangin rasa capek itu, rasa beban yang ada di dalam diri kita. Aku yakin teman-teman pasti merasakan hal yang sama. Di saat orang bertanya, "Are you okay?" Kita selalu jawab, "I am fine." Padahal enggak sama sekali. Padahal realitanya kita selalu nyimpa banyak hal. Sama halnya aku. Kalau aku selalu nyimpa banyak beban dan selalu mengatakan kalau aku enggak apa-apa. Dan aku berusaha nyimpen itu. Aku enggak mau cerita ke banyak orang kan aku orangnya enggak mau ngebebanin banyak orang lain. Alhasil ya akhirnya aku mulai menyadari satu hal. Aku mulai menyadari apa sih yang menyebabkan aku suka mendem, nyimpan masalah ini, gak pernah cerita ke siapa-siapa. Dan di saat ditanya, kita selalu jawab baik-baik aja. Karena kita selalu merasakan perasaan ditinggal. Merasakan perasaan yang mana di dalam hati kita itu kita merasa diabaikan. Dia alhasil kita gak punya teman cerita. Samanya aku juga merasakan hal yang kayak gitu. Ini cerita pribadi aku dan aku bener-bener ngalamin ini. Dan gak semua orang tahu tentang masalah aku yang aku hadapi selama aku kuliah. Hingga sampai ke tahap kuliah S2. Aku melalui semua ini berat sekali. Padahal setiap orang tua bertanya, "Kamu apa ada masalah?" Aku gak pernah jawab. Karena aku selalu merasa kalau bercerita itu percuma. Itulah kenapa rata-rata kebanyakan orang yang kuat itu selalu diam, terus suka banyak mendem. Dan aku merasakan hal itu dan aku benar-benar gak sanggup untuk nyimpan hal itu. Ya, dan akhirnya lama-lama aku punya teman untuk bercerita. Aku punya teman sekaligus rumah untuk tempatku bersandar. Itu diri kita sendiri yang ada dalam diri kita, yang bisa menjadi tempat sandaran dalam hidup. Walaupun kita hancur sehancur-hancurnya, kita harus selalu berkata ke diri kita, kamu pasti baik-baik aja. Dan aku selalu melakukan hal seperti itu.
Aku berusaha untuk tetap baik-baik aja, seolah-olah nggak ada masalah, padahal masalah itu ada. Oke, Nes, kita lanjut ceritanya. Setelah itu akhirnya aku menyadari kalau diri sendiri kita ini, dari dalam diri kita bisa menjadi tempat untuk bercerita. Gak semua orang bisa nyaman dengan kita, terkecuali diri kita sendiri yang nyaman dengan diri kita. Itulah kenapa kalau rata-rata ya kebanyakan orang, aku dapat pengalaman ini. Ada juga teman-teman aku yang lain mengalami hal yang sama kayak aku. Dia cerita, tapi aku nggak mau cerita ini, spill ini. Pokoknya intinya dia mengalami hal yang sama juga kayak aku. Dia ngomong, berat ya, capek ya, berat banget. Lalu dia tersenyum. Ya, nyatanya emang kalau orang kuat itu selalu bilang nggak apa-apa, selalu nyimpan sendiri, nggak cerita ke banyak orang. Ya, bisa dibilang kita selalu berusaha menyelesaikan masalah kita sendiri. Dan akhirnya aku mendapatkan salah satu pesan dari temanku. Dia mengalami hal yang sama juga kayak aku. Dia langsung bilang, kalau kamu benar-benar capek banget, kamu bisa kok jadiin diri kamu sendiri itu sebagai cerita, sebagai teman cerita kamu. Dan akhirnya aku benar-benar ngelakuin ini dan membuat diriku menjadi seorang content creator. Semenjak aku menjadi content creator, aku benar-benar menemukan diri aku yang sebenarnya. Yang mana aku itu lebih leluasa untuk ngomong, lebih leluasa untuk berbicara gitu. Walaupun ya awal perdana aku konten ini banyak bulian, hujatan, kebencian, tapi itu semua aku lalui walaupun terasa berat. Dan aku gak pernah cerita ke siapa-siapa apa yang aku alamin. Dan sampai sekarang ini aku tetap jalan dan aku tetap lewatin ya apa aku lalui. Dan terus teman-teman di luar sana, walaupun kita benar-benar capek, jangan selalu bilang gak apa-apa, tetap kuat. Aku mengalami hal-hal juga, dan aku akan tetap kuat menjalani hari-hari, karena masih ada diri kita sendiri yang menemani kita. Aku mau nanya nih sama kamu, apa yang membuat diri kamu selalu bilang gak apa-apa, padahal kamu nyimpan banyak hal? Ciao.